Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari kartunya ya, tentang apa yang akan kita bahas. Oke. I don't react when people mention you. I hide behind material things. Ada seseorang yang saat ini tuh lagi menghindari kamu ya, bahkan aku melihat kalaupun dia mendengar orang-orang ngomongin kamu ataupun bertanya tentang keadaanmu kepada dia, itu kayak dia menghindar gitu ya. Ada sesuatu memang yang saat ini dia sembunyikan dari kamu tentang materi dia. Nah, bisa jadi nih orang kayak insecure gitu loh ya, dia nggak mau untuk saat ini diganggu dulu dengan kabar kamu. Jadi bisa jadi karena dia memang belum merasa percaya diri untuk bisa bertemu dengan kamu atau bersanding dengan kamu, sehingga saat ini tuh dia menghindari kamu agar dia bisa lebih fokus dulu dengan materi dia ya. Jadi dia menyembunyikan diri dari kamu atau bersembunyi dari kamu karena memang ada masalah materi yang perlu dia urus gitu ya. Oke, kita lihat siapa sebenarnya dia. Healing family issue di sini bisa jadi mungkin dia pun ada masalah dengan keluarganya, atau bisa jadi ketika keuangan dia saat ini lagi ada masalah, keluarganya ikut bermasalah juga gitu ya. Mungkin dia tulang punggung keluarganya ya, sehingga kalau misalkan dia secara perekonomian atau secara materi dia belum baik, keadaan perekonomian keluarganya pun terganggu gitu ya. Jadi saat ini memang dia lagi fokus di memperbaiki keadaan perekonomian keluarga atau masalah keluarga gitu. Playfulness, dia orang yang masih suka bermain-main, dia adalah orang yang masih suka kesana sini, suka have fun aja, belum berani untuk belum siap untuk diajak serius. Orangnya masih kilar-kilir. Apa tuh kilar-kilir? Ya, orangnya masih suka have fun lah, intinya seperti itu ya. Aku lihat di sini. Terus itu kalau aku lihat di sini sebenarnya kalau dia bersama kamu juga ya, dia memang untuk have fun gitu ya. Deketin kamu, bersama kamu itu awalnya memang untuk have fun aja. Yang penting dia ada temen ngobrol, ada yang merhatiin dia, dan dia seneng gitu ya mendapat perhatian kamu. Terus ada temen ngobrol kayak kamu gitu. Ada reconciliation. Aku lihat di sini dia ingin datang lagi ke kamu ya. Dia adalah orang yang mungkin sempat menjalin hubungan dengan kamu atau sempat dekat dengan kamu ya. Intinya di sini dia ingin datang lagi karena dia merasa bahwa dia masih memiliki koneksi yang kuat antara kamu dengan dia ya. Ada koneksi batin di sini, heart to heart conversation. Hati kalian saling berbicara di sini. Jadi dia masih sering merasakan adanya kamu di hidup dia. New love, ada dua kemungkinan. Bisa jadi di sini dia sudah bertemu dengan orang baru, atau kamu yang sudah bertemu orang baru ya, mendapatkan cinta baru, atau bisa jadi di sini dia ingin menawarkan cinta baru. Jadi dia pengen datang untuk menawarkan cinta baru dengan versi terbarunya. Ada dua kemungkinan ya. Nanti kita lihat ceritanya akan seperti apa new love ini. Kemudian ada pay attention. Pay attention ini aku lihat memang orangnya masih red flag ya, sampai saat ini masih red flag. Jadi bisa jadi new love ini ya, dia memang punya pasangan lain ya. Dia punya pasangan orang baru, tapi mungkin dia juga masih mau sama kamu gitu, mau sama kamu tapi mau juga sama yang lain. Love yourself first. Aku lihat saat ini memang dia lagi fokus dulu dengan kehidupan dia, dengan keadaan dia, materi dia ya, abundance lah intinya seperti itu. Kejayaan dia ya, dia ingin bangkit tentang abundance, tentang kejayaan dia, kesuksesan hidup dia seperti itu. Oke, ada the Hierophant reverse.
Berarti ini menunjukkan hubungan yang sudah tidak mempesona lagi, sudah membosankan, sudah tidak menarik lagi ya, sudah tidak cukup baik untuk satu sama lain hubungannya. Oke, kalau aku lihat dari red flag aja, itu memang udah nggak baik sih ya untuk satu sama lain, baik kamu ataupun dia sudah tidak baik ya, dianya red flag. Dan apalagi di sini sebenarnya kamu pun sudah tahu red flag yang dia miliki itu apa gitu, karena memang selama kamu menjalani hubungan dengan dia, semesta selalu menunjukkan ke kamu, nih loh orangnya seperti ini, orangnya seperti itu, ini yang dia sembunyikan dari kamu, ini yang dia bohongi dari kamu, seperti itu ya. Pokoknya red flag-an itu selalu semesta kasih tahu ke kamu. Dan pada dasarnya seiring berjalannya waktu, semua rasa gembira, perhatian itu sekarang sudah hilang. Sampai saat ini sudah hilang. Bisa jadi kamu memang sudah tidak mau lagi perhatian sama dia, sudah tidak mau lagi dekat-dekat dengan dia, seperti itu ya, aku lihat di sini. Dan aku melihat memang karena si dianya lah yang membuat kamu akhirnya menyeret kamu untuk bersikap seperti ini ya. Dari sikap dia yang red flag itu akhirnya menyeret kamu, membuat sikapmu jadinya seperti ini, aku lihat ya. Dan aku melihat memang kalian selama menjalani hubungan ini ada sesuatu upaya yang terus-menerus dari kamu untuk membuat hubungan ini berhasil, dan juga ada upaya yang terus-menerus atau sikap, perilaku, percakapan yang terus-menerus. Dan ternyata situasi yang terus-menerus itu, berulang kali terjadi itu, justru malah menyakitkan. Bisa jadi dia terus-menerus selingkuhin kamu terus-menerus memaafkan dia, kamu terus-menerus menerima dia kembali. Nah, itu ya yang membuat kamu terluka. Sehingga aku melihat di sini, meskipun di sini kalian berpikir salah satu atau dia atau kamu yang berpikir bahwa kalian bisa bersama di masa depan, tapi aku lihat di sini kayak kamu sudah tidak boleh percaya lagi pada hal-hal yang sama ya. Situasinya mungkin dari dulu ya seperti ini. Kalau misalkan dia lagi bosan sama kamu, dia akan pergi dari kamu cari yang lain, dia akan sembunyikan hubungan dia dengan yang lain, atau bahkan hubungan dia dengan kamu aja disembunyikan. Bisa jadi seperti itu. Tiba-tiba menghilang, tiba-tiba nggak ada kabar, nggak ada komunikasi, dicari juga dia mungkin kadang ngasih kabar, kadang enggak gitu ya. Kalau mau ngasih kabar juga mungkin lama dari terakhir kali kamu mencari dia, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini situasinya sudah sering terjadi seperti ini. Hubungannya on off, hilang-hilangan, nggak jelas, selingkuh terus. Menyakiti kamu terus-terusan ya, sehingga saat ini walaupun kamu melihat ada pemikiran bisa kita bersama di masa depan, tapi dari pikiran dan hatimu itu kayak langsung menolak gitu ya, kayak langsung terfikir gitu, kayak langsung hatimu itu merasakannya sendiri, aduh nggak bisa nih kalau misalkan aku bersama dia di masa depan tapi sikap dia ternyata tidak berubah, wah hancur aku. Nah kayak gitu ya, intinya ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi terkadang ketika kamu ada berharap gitu bisa punya hubungan di masa depan bersama dia, seketika itu juga pemikiranmu dari sisi lain langsung menolak gitu ya, langsung memberikan pemikiran nggak bisa kalau sama dia gitu, karena dia begini, karena dia begitu gitu ya. Sehingga kemungkinan saat ini memang sudah berpisah di antara kamu dengan dia, karena tidak ada keselarasan yang terjadi di antara kamu dengan dia gitu ya. Dan aku lihat inilah yang mungkin menjadi pemecah kesepakatan ya di antara kalian, di hubungan kalian ya. Ada ketidakpuasan ya, hubungan yang toksik, hubungan yang tidak sehat. Tapi memang sebenarnya ada the lovers, kamu dengan dia sama-sama saling tertarik, bahkan ada gairah secara seksual ya. Bisa jadi memang mungkin hubungan ini dipengaruhi oleh seksualitas ya, dia tertarik dengan kamu mungkin karena kamu cantik, montok, ganteng, seksi, or everything, apapun yang pokoknya berhubungan dengan seksualitas. Dan mungkin kamu pun seperti itu ya.
Tapi aku lihat memang dari kedua belah pihak nih sama-sama merasa ya masih ada rasa sayang kayak gitu ya. Dan the lovers berarti ada soulmate ya, soulmate, ikatan jiwa. Ya, sehingga ini mungkin yang menjadi kalian itu susah untuk atau sulit untuk saling melupakan, berpisah seperti itu ya. Selalu bisa menemukan jalan untuk bisa kembali bersama lagi, bersatu kembali gitu. Dan bahkan hubungan ini tuh juga kalau aku lihat sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata ya. Mau ditanya alasannya kenapa bisa kalian tahu bahwa dia ini udah dikasih tahu kan sama semesta toksik, tapi kenapa ya kalian selalu menerima dia lagi, itu pun kalian nggak tahu, nggak jelas gitu alasannya kenapa. Iya juga ya, kenapa gitu ya. Jadi aku lihat memang hubungan ini tuh hubungan yang bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ya hubungan yang melampaui dari kata-kata, pemahamannya melampaui dari kata-kata ya. Hubungan yang mendalam lah ya, hubungan yang mendalam. Memang aku lihat kamu dengan dia punya rasa sayang yang kuat dan energi seksual yang kuat juga. Four of Pentacle. Aku melihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang kikir. Kikir itu apa ya? Kikir itu pelit ya. Ya, pelit. Terus itu ada ketidakamanan secara keuangan. Orang ini lagi benar-benar berhemat saat ini, membatasi pengeluaran, mencoba untuk menabung, mencoba untuk stabil lagi secara materi. Ya, intinya kalau aku lihat kayak lagi ingin bangkit menuju kekayaan dia, ya. Dia ingin kaya raya ya. Dia ingin sukses lah kayak gitu. Jadi saat ini dia benar-benar lagi waspada banget dengan keadaan keuangannya. Kemudian aku melihat di sini tuh kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang terlalu posesif, cemburuan, suka mengendalikan atau mendominasi sehingga hubungan kalian rusak ya. Terus itu juga aku lihat semakin kalian berpegang erat pada hubungan ini, kalian semakin merasa tercekik, semakin merasa tersakiti ya, tercekik seperti itu ya, karena memang dia punya sikap posesif, cemburuan, suka mengendalikan dan semena-mena seperti itu. Bahkan aku lihat salah satu di antara kalian masih ada yang menyimpan rasa dendam di sini ya, terhadap terhadap yang lainnya akibat dari masa lalu. Ada suatu masalah yang mendasari dari hubungan kalian yang di masa lalu ya, entah apa yang pernah dia lakukan ya, sehingga kamu masih merasa kesal, mungkin dendam, atau sebaliknya bisa jadi ya. Jadi saat ini aku lihat kayak bisa jadi kamu atau bisa jadi dia saat ini sedang memutuskan apakah akan memaafkan dia dan melanjutkan hubungan ya, padahal sebenarnya ini sudah menyakitkan ya. Jadi kayak masih bingung apakah mau dimaafin. Kalau dimaafin pasti mau balikan lagi ya. Kalau misalkan kamu deh yang memiliki dendam terhadap dia atau merasa kesal lah ya, karena dulu pernah dipermainkan, diselingkuhin, dibodoh-bodohi kayak gitu ya. Oke, kalau misalkan kamu nggak nganggap itu dendam ya, aku lihat di sini kamu anggaplah itu rasa kesal lah gitu ya. Kayaknya kalau aku ngomong dendam tuh banyak yang komen, enggak kok, aku nggak dendam, aku udah maafin gitu. Tapi kalian masih sering nontonin tarot ya tentang dia gitu. Oke, it's okay, no problem. Terserah deh kalian pemikirannya apa. Intinya di sini kalian tuh masih ada rasa amarah, masih ada rasa kesal ya. Bisa dibilang kayak greget gitu lah ya. Terserah deh kalian sebutannya apa, menyebutnya apa ya. Intinya saat ini tuh kalian masih berpikir gimana caranya, apa pilihan yang harus aku ambil. Apakah harus memaafkan dia? Tapi kalau misalkan aku memaafkan dia, nanti dia malah minta balikan lagi. Nah terus kalau minta balikan lagi, aku harus bagaimana? Kayak gitu. Terus itu mungkin juga kalian lagi bingung, kalau misalkan aku nggak balikan sama dia, kira-kira hidupku bahagia nggak ya? Kira-kira hidupku tenang nggak ya? Kira-kira aku menyesalinya nggak ya? Nggak balikan sama dia. Nah bisa jadi seperti itu. Ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Padahal sebenarnya kalian sudah tahu, nih orang sangat menyakiti kamu.
kayak gitu ya. Oke, kemudian ada Knight of Pentacles reverse ya. Knight of Pentacles reverse berarti orang yang gila kerja, pemalas. Gila kerja tapi pemalas. Gimana ya? Maksudnya tuh gini. Orang yang kalau urusan dengan pekerjaan tuh wah, pokoknya hidup dia tuh kayak gerak-gerak gitu untuk kerja. Tapi ada kalanya di orang itu kayak suka males-malesan gitu loh. Paham gak sih? Ya kayak gitu ya. Jadi yang dilihat tuh kayak dia ini kerja. Tapi kadang kalau udah kerja misalkan ini udah ada masa titiknya dia kayak udah males-malesan kayak gitu loh. Ya. Orang yang membosankan, mungkin orangnya freak, orangnya apa ya? Ya nggak asik lah gitu ya, nggak gampang membaur atau nggak gampang mencair apa ya sebutan itu, mengubah suasana gitu loh, nggak asik lah ya, orangnya nggak asik. Tidak punya inisiatif, orangnya pelit, tidak bertanggung jawab, bahkan mungkin dari mereka ini ada sebagian yang mungkin penjudi ya, atau mungkin bahasa trennya sekarang mungkin ini kali ya, kalau anak zaman sekarang tuh ya kalau misalkan berpendidikan yang rendah mungkin penjudi, tapi kalau ya yang tahu lah ya, yang tahu tentang investasi mungkin dia melakukan investasi yang beresiko tinggi, nah kayak gitu. Orangnya eksploitatif banget, posesif juga. Kemudian aku melihat di sini tuh ada indikasi hubungan kalian sangat terjalin dengan buruk ya. Hubungan yang tidak stabil, hubungan yang tidak diberikan cukup usaha atau dedikasi dari dia. Orang yang membuat hubungan ini tampak monoton, tidak menarik ya, bahkan tidak memunculkan gairah gitu loh. Ya, bahkan kesini-sini juga hilang tuh gairah dalam hubungan ini. Orang yang pemalas, lemah, pecundang, bahkan mungkin ada yang penjudi, orang yang pernah menipu, entah menipu kamu kah atau menipu orang lain. Terus itu juga tidak setia ya, suka bermain, masih suka bermain-main ya, masih pengen jalan deket sama si A, si B, si C gitu, tebar pesona ke si A, si B, si C, terus ya masih suka kilar-kilir sana sini nggak jelas kayak gitu. Meskipun dia ini suka berbicara tentang membangun kehidupan yang baik, dia mungkin justru malah gini, sebenarnya pola pikir dia itu justru malah dia tertarik pada pasangannya karena kekayaan atau kedudukan sosial pasangannya. Dan aku lihat memang dia ini orang yang kurang disiplin, kurang berdedikasi, atau fokus yang diperlukan untuk melakukan kebangkitan, membangun kehidupan dia yang baik itu ya itu dari pertolongan pasangan ya. Jadi dia cari pasangan yang kaya raya untuk membantu perekonomian dia, seperti itu. Orang yang gampang mengingkari komitmen ya. Jadi kalau misalkan dia sudah tidak terpenuhi oleh pasangannya, ya udah mau dia pernah janji apa juga gampang dia ninggalin kayak gitu ya. Orang yang masih terobsesi dengan harta benda, uang ya, sehingga gampang sekali bisa mengabaikan pasangan ya. Orang yang terlihat tidak menarik ya. Orangnya ya entah deh, sebenarnya kalau kamu perhatiin ini orang sebenarnya nggak menarik di mata kamu. Ya bahkan orangnya membosankan, itu tadi aku bilang orangnya freak atau memang nggak gampang berbaur, nggak gampang mencairkan suasana ya, orangnya freak banget ya. Aku lihat di sini nggak asik lah ya, bisa dibilang nggak asik aja deh, nggak asik lah orangnya kayak gitu. Dan aku lihat memang orang yang belum siap untuk berkomitmen ya, orang yang belum siap berkomitmen. Apalagi di sini ada Seven of Cups, orang yang memiliki banyak sekali pilihannya itu nggak cuma pasangan lain ya, bisa jadi pekerjaan, teman, orang tua, masalah pribadi, keluarga, or everything. Jadi
Pilihannya itu misalkan antara kamu atau si A, atau antara kamu dengan keluarga, atau antara kamu dengan pekerjaan. Nah, kayak gitu. Orang yang masih banyak sekali pilihan, belum selesai dengan kehidupan duniawianya, ya. Aku lihat di sini. Dia masih sibuk dengan itu, suka kilar-kilirnya itu, ya. Tapi aku melihat kalau udah ada Seven of Cups, walaupun dia ini banyak pilihan, misalkan pasangannya banyak gitu ya, pilihan pasangannya banyak, tapi dia tetap mau sama kamu juga. Jadi dia mau sama kamu, tapi mau sama yang lain juga, gitu loh. Ya, kalau aku lihat di sini dia nggak mau melupakan mantan, ya. Bahkan kalaupun dia dulu punya mantan entah berapa, juga nggak dia lupain, gitu loh. Paham ya? Ya, nggak tahu tuh otak dia itu sebenarnya selebar apa sampai nggak bisa melupakan mantan, gitu loh. Ya, the fool, orang yang masih ceroboh, masih suka have fun, masih suka senang-senang, tapi memang belum siap untuk diajak komitmen, gitu ya. Aku lihat di sini the fool, orang yang sebenarnya ketika kenalan sama kamu atau dekat dengan kamu itu ya dengan cara spontan aja, tiba-tiba ya kenalan sama kamu, entah siapa duluan yang memulai, terus pas dijalani kok ya asik, diperhatikan, disayangi, dicariin gitu ya, ditanyain kabarnya, diberi ini diberi itu, ya enak, asik, seneng ya. Tapi apakah dari tindakan yang sudah kamu berikan ke dia, atau apapun yang sudah kamu berikan ke dia, dia berikan balasan? Tidak. Kenapa ya? Karena dia hanya untuk bersenang-senang aja, hanya untuk dinikmati aja gitu. Karena memang dia pun belum ada rencana untuk berkomitmen seperti itu, ya. Jadi inilah orang yang masih menyembunyikan masalah materinya, ya, karena dia pun keadaan materinya belum stabil, kemudian memang orangnya juga masih suka bermain-main, masih suka playfulness, masih suka have fun kesana sini, kilar-kilir, dekat sama si A si B, tebar pesona, ya, mikirin kerjaan, mikirin uang, mikirin ini itu, ya. Jadi seperti itu, belum bisa fokus pada hal yang bersifat romansa. Kalaupun yang bersifat romansa yaitu untuk have fun aja, penghibur bagi dia, gitu ya. Kalau aku lihat di sini. Oke, inilah orangnya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Taurus dan Gemini. Itu saja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Berbijak ya. Oke, bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia ada Maret, Oktober, Juni, November, September, Desember, Mei, dan April. Kemudian sionya bisa sio kamu atau sio dia, situasikan aja. Ada sio ular, sio tikus, sio kambing, sio monyet, sio ayam, sio anjing, sio babi, satu lagi sio kerbau. Angkanya yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan. 14, 15, 11, 31, 9, 30, 1, 19, 25, 4, 7, 23, 20, 24, 3, 29. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. P L B C V Y M H U J S I O N Q Z A T
DGYK. Oke, aku rasa cukup ya. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.